selain dirinya sendiri. Ya, makanya dikatakan manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya manusia. Tidak ada yang mampu mengetahui, hanya dirinya sendiri. Ya, itulah sahabat beriman. Jadi siapa yang mengenal diri itu? Inilah jawabannya. Allah memudahkan kepada setiap orang yang berilmu, sahabat beriman ya. Orang memudahkan kepada setiap orang yang juga mau belajar. Dalam surat Al-Mu'minun mengatakan ya, makanya apabila belum selesai bertauhid kepada Allah, belum selesai hubunganmu kepada Allah, maka semua perbuatan berikutnya dari nomor 2 di dalam rukun Islam sampai terakhir ya tidak akan mendapatkan kenyataan. Ya, tapi kadang-kadang manusia ya artinya kadang-kadang manusia nggak mau tahu ya, nggak mau tahu ya. Nggak mau tahu lah. Ya. Itulah celaka, artinya celaka bagi diri kita. Maka tauhid adalah ilmu tertinggi, sahabat beriman ya. Berulang kali saya sampaikan, tertinggi dari apa? Bukan ada yang rendah dan bukan ada yang tinggi, ya. Nah, nomor 1 itu kan tauhid ya, rukun Islam yang nomor 1 itu tauhid. Itu yang paling tertinggi, tapi bukan berarti tertinggi ada yang rendah, ya. Tertinggi itu adalah syarat utama bagi seluruh umat Islam harus menyelesaikannya. Makanya posisi di atas. Ya, harus menyelesaikannya tuh. Ya. Biar kita tahu siapa Tuhan dan siapa hamba di situ. Biar kita enggak ngarang-ngarang sholatnya. Ya. Kalau kita lagi sholat, biar enggak ngarang-ngarang yang kita sembah siapa tuh. Dan siapa juga yang menyembah. Kenapa dikatakan dia awal? Karena itulah dasarnya terjadinya ada kodrat Tuhan dan umat. Ya. Jadi rumus Allah itu tauhid ya, yaitu la ilaha illallah. Semua yang kita kerjakan terhimpun di dalam la ilaha illallah. Artinya kebenaran yang akan kita ucapkan tadi ya, perbuatan sang kholik dan makhluk, antara kholik dan makhluknya terhimpun dalam satu kalimat, itu dinamakan kalimat wujud, yaitu kalimat ada. Jadi tahap pertama ada wujud, berarti la ilaha illallah. Apa yang ada? Wujud berpasangan dengan maujud, yaitu yang wujud. Ya. Kalau wujud ini sudah berpasangan dengan maujud, ya, dia akan menjadi wujud. Berarti yang bisa disaksikan adalah yang ada dan yang terlihat. Ya, wujud wal maujud. Kalau maujudnya, kalau ada Allah itu berarti ada maujudnya. Inilah sebuah kajian yang luar biasa, sahabat beriman. Berarti kalau la ilaha illallah dalam marifat, Muhammad Rasulullah dalam marifat turuh. Ya. Kalau dia la ilaha illallah dalam marifatullah, kalau Muhammad Rasulullah dia dalam marifat turuh atau mengenal diri. Berarti tuntutan syariat, hakikat, tarekat, marifat harus terhimpun dalam satu kalimat la ilaha illallah. Maka jatuh kalimat la ilaha illallah itu berkodrat nafis isbat. Apa yang dikatakan nafis isbat? La ilaha illallah adalah wujud, Muhammad Rasulullah adalah maujud. Maujud adalah persekutuan bagi Allah. Inilah yang dinafiskan kalau kita dalam sholat. Ya, kalau kita dalam sholat tuh, ya. Mana yang dipersekutukan oleh Allah? Yang segala yang maujud kalau dalam sholat tuh, ya.
Kalau dalam soal itu yang menyekutu dengan Allah yang segala yang ada itu sekutu bagi Allah. Kalau dalam sholat tapi kalau dalam sholat ya. Tapi kalau dalam syahadat dia mutlak. Ya. Mutlak terhimpun tanpa asma. Ya, ini mutlak, ini pernyataan bukan pengakuan. Harus kita selesaikan. Ya. Selayak huruf dal kalimatnya ya, kalimatnya dal, lam, alif, ha. Ya. La ilaha illallah. Ya. Tidak dihadirkan kodat-kodat lain dalam menetapkan Tuhan dalam huruf pun sudah terbukti. Ya. Asyhadu alla, asyhadu aku bersaksi. Asyhadu itu apa? Asyhadu itu iman. Ya, asyhadu itu iman. Itu iman ya yang akan menuju ilmu. Ada ilmu kodat ilmu, la ilaha illallah. Ada iman berkodat iman, Muhammad Rasulullah. Ya, ada ilmu kodat ilmu yaitu la ilaha illallah. Ada iman berkodat iman Muhammad Rasulullah. Ya, begitu kamu melihat maujud, ya, daripada maujudnya Allah, maka tingkatkan keimanan kita di situ. Jangan ada keraguan-raguan. Ya. Begitu kita melihat zohir ini, sahabat beriman ya, tingkatkan iman kita di situ. Jangan ada sifat keraguan-raguan. Ya. Jangan ada sifat keraguan-raguan. Ini badan saya mah, ini zohir saya mah. Tuh. Udah ragu-ragu, ya. Begitu kamu melihat wujudnya ini, ya, tingkatkan iman kita, ya. Kita beralih kepada iman, jangan bertahan pada kodrat akal. Ya, akal mengatakan, ini zohir nih, nggak mungkin saya mau menyaksikan badan saya, ya. Jadi batilah apa yang kamu imani tadi. Hancur, cuma gara-gara akal doang. Ya, makanya akal tuh lebur kalau dia menghadap dengan Tuhan, lebur dia. Ya. Jangan bertahan kepada kodrat akal kita, ya. Kalau kita bertahan kepada kodrat akal kita, jadi batilah semuanya, ya. Tadi apa yang kamu mau imani, apa yang kamu syahadatkan, batal. Ya. Batal karena kita mengikuti apa yang terbisik di dalam di dalam jiwa kita yang ingin artinya menggulingkan artinya yang kita imani tadi. Jadi kalau kita bercerita tentang Tuhan, wujudnya sebuah ilmu. Kalau bercerita tentang ibadah, Muhammad awal jadi. Ya. Kalau kita bercerita tentang Tuhan, dia wujudnya sebuah ilmu. Kalau kita bercerita tentang ibadah, Muhammad awal jadi. Itu harus dipisahkan. Jangan menjadikan dasar daripada kalam amalia, ya. Untuk menetapkan kalam ibadah itu bahasa yang tidak bisa diuraikan kalau sudah bahasa amalia. Kalau kita sudah bahasa amalia tidak akan pernah kita habis-habis berbicara. Tidak akan pernah selesai, ya, kita bercerita. Karena apa? Coba bayangkan sahabat beriman, ya. Betapa banyaknya beribu-ribu hadis tuh. Ya, tidak akan pernah selesai. Ya, kalau kita artinya kajian ini kita artinya masukkan dengan apa yang ada di sunnah-sunnah Nabi. Ya. Makanya tapi kalau bahasa ibadah itu adalah bahasa ruhani. Ya. Jadi sekarang kita sudah paham di sini sahabat beriman, ya, sudah paham. Ya, kalau sudah bersaksi, pasti ada dua pertanyaan. Apa yang disaksikan dan siapa yang bersaksi? Apa yang disaksikan? Yang disaksikan oleh batin
yang bersifat ada atau wujud, sudah pasti yang bisa disaksikan adalah yang maujud. Ya, kalau dia belum ada, kita tidak bisa bersaksi. Ya, ingat, kalau dia belum ada, kita tidak bisa bersaksi. Sebelum adanya maujud, maka tidak akan pernah mendapatkan penyaksian. Saya ulangi, kalau dia belum ada, ya, kita tidak bisa bersaksi. Jadi sebelum adanya maujud itu, yang wujud itu, maka tidak akan pernah mendapatkan penyaksian. Ya. Yang tidak ada bagi Allah apa? Yang ada bagi Allah dalam penyaksian itu apa? Yang ada bagi Allah, yang ada bagi Muhammad, Rasulullah, itu yang bisa kita saksikan. Ya. Makanya dikatakan wujud ada, maujud itulah yang bisa disaksikan. Ya. Setelah batin ini, ya, mengakui adanya, ya, zohir itu, ya. Setelah batin ini mengakui adanya zohir itu, ya, dan hati kita tidak lagi mengakui adanya zohir itu, ya. Batin dengan hati beda, ya. Kolbu dengan kolbi dengan itu beda. Ya. Kalau sudah batin ini mengakui dan hati juga tidak merasa memiliki zohir ini, maka barulah kita bisa melihat zohirnya. Ya, kalau hati kita ini, hati kecil kita ini masih merasa memiliki, berarti di situ pandangannya masih pandangan kita. Ya, berarti di situ belum dikatakan bersaksi. Karena Allah belum menyaksikan. Gitu ya. Tapi kalau hati ini sudah merasa tidak memiliki dia di zohir tadi, sahabat beriman, ya. Dan batin juga sudah mengakui, itu zohirku tuh. Ya. Hati bilang, iya itu zohirmu, saya udah nggak mengakui dah. Maka barulah kita membuka mata, melihat wujudnya. Ini yang melihat benar-benar basar, ya, basar yang melihat. Ya, hai basar, sini kamu. Apakah engkau pernah melihat aku di dunia? Belum pernah, ya Robku. Tapi manusia itu kok pernah melihat katanya, pernah melihat aku di dunia. Bagaimana ini? Berarti manusia itu adalah artinya dia melihat tapi bukan dengan kodratnya Allah, tapi dengan keakuan dirinya sendiri. Dia sudah mengatakan sudah mandang Allah, tapi yang melihat adalah mata zuhirnya, bukan mata lahirianya atau mata batinnya. Ya. Tapi kalau batin kita ragu, sahabat beriman, ya, dalam wujudnya Allah ini, ataupun dalam wujudnya Allah ini, atau dalam zuhirnya Allah ini, ya, tidak akan kita pernah mendapatkan penyaksian. Ya, jadi kita harus, kalau kita tidak mampu sahabat beriman, ya, kita harus ulang-ulang, ya, ulang-ulang sampai bisa, ya, ulang-ulang, ya, asyhadu alla ilaha illallah, tutup mata, ya, entah itu kita berdiam 1 jam, 2 jam, sampai hati kecil kita ini tidak merasa memiliki, ya. Kalau belum merasa memiliki, ya, macam sudah, ini udah 15 menit, buka mata dulu lagi, coba terus, ya. Karena itu memang diwajibkan, harus kita selesaikan, ya. Itulah yang dikatakan janji, ya. Janji itu adalah utang. Itulah utang tuh. Makanya kalau orang yang mati syahid, walaupun dia mati syahid, kalau ada utangnya atau janjinya yang belum terpenuhi dengan Allah, dia akan tetap masuk ke dalam neraka. Ya, bukan utang-utang materi, ya. Allah tidak pernah menceritakan dalam Al-Quran tentang utang uang, ya. Dia bukan makhluk, sahabat beriman. Dia hanya menceritakan yang sir-sir, ya. Al-Quran tidak ada pernah menceritakan soal materi, ya. Utang itu janji kamu yang pernah kamu ungkapkan di dalam saat rahim surganya ibu, ya. Itu yang kita janjikan tuh, ya. Di dalam itu pengakuan kita. Sekarang pengakuan dia nih,
Di dalam kandungan ibu itu pengakuan kita. Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu si wujud itu berkata, ya, bala Zaidin. Ya benar, engkau Rob kami, engkaulah Tuhan kami. Saat di dunia, bagaimana perjanjian Allah tuh? Kita di dalam sudah perjanjian kita sendiri. Sekarang giliran perjanjian Allah, tidak kita mau ikuti. Berarti hanya penyaksiannya hanya sebatas sujud, ya. Gitu sahabat beriman ya. Itu yang kita janjikan, ini yang kita janjikan harus kembali. Ya. Kalau kamu sudah berjanji, berarti kamu harus tunaikan di dunia. Ya, betul nggak kamu kembali nih? Ya, itu harus kita selesaikan sahabat beriman ya. Jadi, kalau kita menyaksikan sesuatu dengan khusyuk, dengan konsentrasi, fokus, tetapi pernahkah kita menyaksikan diri yang konsentrasi itu? Ya. Pernahkah kita menyaksikan yang khusyuk dalam sholat itu? Bukan kita yang konsentrasi, bukan kita yang khusyuk, karena manusia itu nggak bisa khusyuk. Ya. Makanya kalau orang yang berkata bisa bermarifat itu mustahil. Ya, karena yang hanya mampu bermarifat, yang hanya mampu memandang secara arif billah hanyalah Allah. Ya, hanyalah Allah semata. Marifat itu kodratnya memandang ya, memandang secara arif billah itu marifat. Ya, makanya kebanyakan orang artinya mengartikan marifat itu satu golongan atau satu kelompok ya, satu kelompok yang belajar menjadi Tuhan. Banyak tuh. Ya. Padahal sudah ada tingkat-tingkatannya tuh dalam diri kita ya. La ilaha illallah, yang mana syariat bagi diri kita, mana hakikat bagi diri kita, mana tarekat bagi diri kita, dan mana marifat bagi diri kita. Ya, udah itu jalan semua tuh. Ya, Allah turunkan di dalam diri manusia itu jalan. Ya, dia memiliki kodrat syariat ada. Apa kodrat syariat? Zahir bagi kita. Ya, kodrat hakikat apa kodrat hakikat bagi diri kita? Akal bagi diri kita. Ya, kodrat tarekat apa dalam diri kita? Rasa bagi diri kita. Kodrat marifat apa? Ya, memandang dalam perbedaan, tapi memandang secara kebenaran. Yang datang berbeda, tapi maknanya adalah satu. Itu marifat tuh. Marifat itu memandang secara benar, artinya dia memandang itu pakai dengan mata lahiriah ya. Itu yang dikatakan memandang secara arif billah, ya, memandang secara ke dalam. Ya, jadi tidak ada yang mampu ya, tidak ada yang mampu fokus, konsentrasi, khusyuk. Itu hanyalah Allah. Tetapi pernah kita bisa menyaksikan diri yang konsentrasi, yang khusyuk? Pasti tidak bisa. Itu adalah sebuah kodrat yang menyaksikan. Mana kodrat yang menyaksikan bagi Allah? Inilah basarnya, inilah pandangannya. Ya. Jadi siapa yang bersaksi? Yang bersaksi itu adalah ma'rifat. Ya, pandangannya yang bersaksi itu. Ya, dia melihat tuh. Dia melihat diri zohirnya, wal zohiru rabbi. Ya. Dia melihat itu, dia memandang. Yang memandang siapa? Yang memandang siapa? Wal batinu abi. Wal batinu abi memandang, wal zohiru rabbi. Ya. Jadi yang bersaksi itu adalah marifat. Ya, yang melihat itu adalah Tuhan sendiri. Yang dikatakan wal batinu abi.
yaitu kodrat yang halus di balik yang halus, itu nyawa. Ya, berarti ma'rifatullah adalah pensaksian bagi sebuah pandangan yang dinamakan wujud, yaitu wujud ainul basiro, mata batin. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, siapa yang buta mata hatinya di dunia untuk memandang diriku, dia akan dibutakan matanya untuk menatapku di akhirat. Ya. Jadi wujud ainul basiro, ya, mata batin. Kalau itu sudah pasti, ya. Biar orang itu tidak punya ilmu sedikit pun, dia sudah fokus, ya. Dia akan lupa dengan dia, tapi dia mengaku ada. Itulah ada tadi, ya. Ada bagian yang menyaksikan, ya. Kita udah nggak ada tuh, udah nggak merasa memiliki, artinya udah nggak merasa ada di situ, tapi ada dia. Ya. Kita kosong itu bukan berarti kita kosong di situ, ya, hilang di situ, enggak. Kita itu sudah nggak mengaku merasa ada di situ, udah lebur, udah kosong, tapi ada. Ini yang dikatakan wujud. Wujud itu dia tidak ada, tapi ada yang ada. Dia tidak ada, tapi ada yang ada. Ya, yang tidak ada tadi itu apa? Keakuan kita yang tidak ada. Yang ada itu tinggal zohir, wal zohiru rabbi, itu yang ada. Jadi sekarang kita akan tinjau dari kebenaran dalam pensaksian syahadat. Kalau kita ucapkan la ilaha illallah, apa yang kita saksikan, ya sudah pasti tingkat kodratnya adalah hakikat, ya, dalam rangka ma'rifatullah. Ya, hanya ma'rifat, tingkat ma'rifatul Allah dalam bisa menyaksikan kalimat la ilaha illallah. Dan hanya tingkat ma'rifatul hayat, melihat wujud, itulah yang baru bisa dikatakan tingkat menyaksikan maujudnya Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi sahabat beriman, ya, saya di sini, ya, benar-benar mengajak para sahabat dalam arti berwawasan sebelum kita berilmu, ya. Ya, kita berwawasan dulu sebelum kita berilmu. Artinya berilmu itu sebelum kita mengamalkan, ya. Sebelum kita bertajali, ya, kita harus tahu dulu jalannya, ya, baru kita lakuin, ya. La ilaha illallah, apa yang dikatakan la ilaha illallah? Muhammad Rasulullah. Apa yang ada dalam kodrat Muhammad Rasulullah, yang ada dalam kodrat Muhammad Rasulullah, sama saat kita membaca Muhammad Rasulullah yang ada. Ya, mengerti? Ya. Saat kita, ya, dengar baik-baik, kita ngajinya pelan-pelan, sahabat beriman, ya, ngajinya pelan-pelan. Jangan kita artinya jangan kita paham dengan akal, ya. Jangan kita tumpukan dengan akal kita untuk memahami kajian ini, ya. Apa yang ada dalam kodrat Muhammad Rasulullah, yang ada dalam kodrat Muhammad itu sama saat kita membaca Muhammad Rasulullah yang ada, yang duduk itu, ya. Sama tuh kita membaca saat kita masih lagi duduk itu yang membaca itu sama dengan itu yang kita katakan itu Muhammad itu yang duduk itu, ya. Disitulah adalah cerita tentang kodrat dirinya. Berarti yang ada dalam kodrat Muhammad adalah kodrat diri bernama Mim Ha Mim Dal. Mim Ha Mim Dal itu kan udah tahu, ya. Kepala, perut, kepala, dada,
perut dan kaki. Ya, mim ha mim dal, kepala, perut, ya, kepala, dada, perut dan kaki. Ya, mim ha mim dal. Jadi ini udah ada tangan nih ya, mim ha mim dal ini udah ada tangannya. Ya, mim ha mim dal itu dada itu udah, dadanya itu udah tersambung dengan tangannya. Baru perut, mimnya, dal itu kaki. Ya, ini yang ada di Muhammad nih. Ya, ya, ini yang ada di Muhammad. Dia cuma memiliki kepala, dia cuma memiliki dada dan tangan, dia cuma memiliki perut dan dia cuma memiliki kaki, nggak ada wajahnya. Ya, dia nggak ada wajahnya tuh. Makanya Nabi kita tuh menggambarkan tentang hakikat, ya. Makanya tidak bisa digambar wajahnya ke Nabi kita itu. Itu dia menggambarkan hakikat tentang mim ha mim dal. Ya. Jadi mim ha mim dal ini nggak ada wajahnya. Ya, cuma dia kepala, dada, tangan, perut dan kaki. Nggak ada wajahnya ya. Itu yang ada pada Muhammad ya. Jadi apa yang tidak ada, wajahnya dia tidak ada. Ya, apa yang tidak ada adalah wajahnya Muhammad. Itu nggak bisa kita menggambarkan ya, seperti Nabi juga kita ya, Nabi Muhammad SAW kita tidak bisa gambarkan karena dia membawa hakikat. Tapi sebuah dirinya sudah berbentuk ya, beda jasad, kepala, mim ha, dada, mim perut, dal kaki, berarti batasan yang mengingat adalah maujudnya yang ada itu. Ya, berarti batasan yang mengingat itu adalah wujudnya pada Muhammad itu. Ya. Berarti kalau kita melihat diri kita berbentuk seperti itu, ini adalah suatu wasilah untuk kita mengingat, yaitu kodrat dari Muhammad. Ya, kalau kita lagi mandang tubuh kita, itu kodratnya Muhammad. Jadi bukan itu Muhammad ya, bukan itu Nabi kita ya, tapi maujudnya. Ya, jangan salah paham kita di sini. Ya. Lalu wujudnya mana? Wujudnya itu yang mana? Yang menyaksikan itu, yang disaksikan itu kan tubuhnya ya, tubuhnya Muhammad yang disaksikan. Lalu yang menyaksikan siapa? Yang menyaksikan itu yang mana? Wujud yang mana? Yang menyaksikan adalah zat pada dirinya, ya, yang dikatakan ruhani, panggilan dalam diri kita, ya. Yang menyaksikan itu zat pada dirinya yang dikatakan yang bernama ruhani, ya, ruhani untuk diri kita. Ya, jadi harus mata hati kita ke situ ya, jangan kita hampa, jangan kita kosong ya. Dia ada dalam bentuk raga kita. Itu marifat turu. Ya, itu marifat turu. Lalu bagaimana marifatullah? Ya, atau marifat Allah bagaimana? Ya. Apa yang tiada, apa yang ada bagi kodrat la ilaha illallah dalam satu tauhid, dan ini akan digabungkan menjadi satu. Itulah seutuhnya yang bisa disaksikan. Ya, tidak bisa artinya harus utuh ya. Ingat dalam marifatullah ini ya, apa yang ada dan apa yang tidak ada. Yang tiada apa? Ya, yang tidak ada orang mengkaji tangan kaki Allah, tidak ada tuh ya. Tidak ada orang yang mengkaji tangan Allah, dada Allah, tidak ada tuh. Ya, tidak ada yang mengkaji tuh. Atau kaki Allah, atau perut Allah, nggak ada. Ya.
Tidak ada ya. Yang tidak ada pada Allah, yang ada pada kodrat Muhammad. Ya. Yang tidak ada pada kodrat Muhammad adalah wajah. Ya, wajah. Itu yang ada kepada Allah. Ya. Tetapi yang ada oleh Allah apa? Yaitu wajahatu wajihiyya lillazi fataras samawati wal ard. Di mana kamu memandang, di situ wajah-wajahnya Allah. Ini wajah ini yang nggak ada di Muhammad. Ya, wajah ini nggak ada di kodrat Muhammad. Ya, yang tidak ada di kodrat Muhammad adalah wajahnya Allah. Makanya wajahnya Allah ini, pandangannya Allah ini yang menyaksikan sifatnya, ya, yang menyaksikan sifatnya nih, ya, yang menyaksikan kebesarannya, dia menyaksikan apa yang dia jadikan. Oh, betapa indahnya tubuh saya ini. Oh, gini ya. Oh, cantik banget tubuh saya nih. Gitu. Ya. Apalagi dia mengetahui, apalagi artinya dia melihat kita dalam perjalanan di dunia dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, kata Allah. Masya Allah, dia memperjalankan aku dalam perjalanan hasanah. Dia melihat kita. Dia menyaksikan terus. Ya, dia menyaksikan. Ya. Makanya dikatakan kita yang menyaksikan perbuatan-perbuatannya itu. Ya. Jadi, ya, yang menjadikan syahadat ahad. Ya. Inilah yang dikatakan, yang dikalamkan ya dalam tasawuf, sahabat berimannya dikalamkan dalam tasawuf, mencari aku dengan aku apabila bertemu itu bukanlah aku. Ya, itu sahabat beriman. Kalau kita mau ingin belajar ya, mungkin lagi habis sholat ya, atau sholat ba'da isya ya. Kalau kita belum mampu ya, kita ulangi ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak selesaikan sahabat beriman ya, apapun yang kita perbuat itu akan ditolak. Ya, kan sudah dinyatakan ya, sudah dinyatakan dalam surat Al-Kahfi. Barang siapa yang mengingkari ayat-ayatku, yang tidak percaya dengan perjumpaanku, kata Allah, perbuatan segala amal ibadahnya tak akan ditimbang pada hari kiamat. Ya, tidak akan ditimbang, dia kembali amal kita. Ya. Jadi harus ada perjumpaan ya, perjumpaan, harus ada penyaksian, harus ada pengenalan. Jadi kalau yang dikatakan penyaksian berarti dia harus nyata terlihat ya, nyata dipandang ya, terang benerang ya, memiliki cahaya sampai cahayanya ini dia membuat terjadinya siang dan malam. Karena dirinya ini yang maujud sehingga alam ini ada, sahabat beriman. Ya, sehingga diri zohirnya ini ada sehingga terciptanya alam semesta ini. Makanya kita harus paham siapa yang tercipta dan siapa yang menciptakan. Bukankah dirimu yang mengadakan alam semesta ini? Dan bukankah juga dirimu yang dijadikan? Kalau bukan engkau Muhammad, tak akan ada langit dan bumi. Ya, kalau bukan engkau Muhammad, tak akan ada langit dan bumi. Makanya harus kita paham siapa yang mengadakan langit dan bumi dan siapa juga yang diadakan. Ya, zohirnya inilah yang dikatakan Robbil Alamin. Ya, Tuhan untuk sekalian alam semesta. Tapi kalau dalam diri kita adalah Tuhan untuk diri kita sendiri. Itulah yang dikatakan ilah badal tunggal wahid. Ya, asal muasal semua terjadi. Ya, asal muasal semua terjadi itu wujud, itu nyawa bagi kita. Ya, sehingga dia berproses, beranasir menjadi wazahiru robi, ya. Menjadi tubuh yang zohir karena ada prosesnya dari dia.
Ya, ada zatnya disimpankan, ada sifatnya, ada samiunnya, ada basirunnya, semua disimpan, semua dipasangkan sehingga dia terang. Ya, makanya harus paham siapa yang menjadikan alam dan siapa yang dijadikan. Ya, itulah yang terjadi, itulah yang badal tunggal, wahid. Ya, gitu sahabat beriman ya. Itulah yang dikatakan ilah kalau di dalam diri kita. Ilahinas kalau dia merangkum pada alam semesta, itu adalah Robil Alamin. Ya, tidak di sini kita tidak belajar menjadi Tuhan ya, tidak. Ya, tidak ada di sini pemahaman ingin menjadi Tuhan, tapi bagaimana Tuhan itu harus menguasai diri kita sebagai rajanya manusia. Ya, sebagai penguasa manusia, itu yang kita harus belajarkan sahabat beriman ya. Bukan berarti kita mengaku mau menjadi Tuhan. Ya. Kalau Tuhan sudah mampu menguasai kita ya, dan kita juga sudah mampu mematikan diri kita. Ya, inilah yang dikatakan perjalanan hasanah. Selamat dunia dan akhirat. Itu udah dijanji tuh. Ya, udah dijanji masuk surga tuh. Ya. Jadi yang dimaksud dalam Al-Quran tentang utang itu ya utang itu janji. Ya. Tadi kamu kan sudah berjanji di dalam surga ibu. Ya katanya harus gini. Ya. Harus kamu saksikan, harus kamu kayak serta di dunia ya harus kita bagaimana dia menyaksikan diri kita ini. Ya. Perjalanannya dia menyaksikan, perbuatannya dia menyaksikan. Ya. Langkah-langkahnya di dunia dia menyaksikan, tidurnya bagaimana dia menyaksikan. Makanya kalau kita buang air kecil itu harus memiliki adab. Ya, buang air kecil, buang air besar, mau mandi, bagaimana kita harus memiliki adab? Kenapa? Yang kita bawa adalah wal zahiru rabbi. Ya, jasadnya yang kita bawa, raganya yang kita bawa. Jadi kita harus bagaimana harus kita cintai. Makanya kita di situ harus memerlukan adab. Ya. Adab-adab ketuhanan. Ya, untuk menghargai dia sebagai Tuhan. Ya. Kita makan harus ada adab, BAB harus ada adab, buang air kecil harus ada adab, tidur harus ada adab. Ya, kepada artinya kepada yang lain harus ada adab. Ya, harus ada adab artinya bagaimana kita harus mubarakatuh. Ya, perjalankanlah dalam artinya mubarakatuhnya, keberkahannya. Makanya kalau orang tua-tua dulu kita itu kalau lagi buang air besar, ya, kalau kan orang tua-tua dulu itu kita itu kan jarang pakai ini ya, pakai WC itu ya, pakai toilet, ya, WC jarang tuh, ya, karena dulu kan artinya masih kota kan artinya belum ada ya kota tuh. Nah tentunya mereka ini buang air besar atau di pinggir pantai atau di gunung ya, itu mereka pakai penutup kepala. Ya, pakai penutup kepala. Padahal mereka itu tidak dilihat, tapi mereka beradab. Seakan-akan ada yang melihat. Itulah dirinya yang melihat tuh. Kayak gitu sahabat beriman ya, memiliki adab. Ya. Orang tua-tua kita kalau buang air besar di pantai kadang-kadang itu, ini udah nggak dilihat tapi masih nutup pula. Begitu juga kita mampu nggak ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita memang merasa yang memandang ini adalah dia. Makanya dikatakan orang-orang terdahulu, ya walaupun kamu mencuri, walaupun kamu mengambil barang orang nggak lihat tapi Tuhan lihat. Inilah pandangannya nih. Kalau kita masih kecil-kecil ya, masih kecil-kecil tuh diajari sama orang tua. Jangan nyuri, Allah itu maha melihat. Ya, walaupun kamu di lubang jarum sembunyi tetap Allah lihat. Inilah pandangannya. Dimanapun kita berada dia memandang. Ya. Inilah pandangan wujud itu ya, atau wujud dari si wujud ya, atau maujudnya nyawa, atau nyawa ini berproses atau dikatakan dia bersifat ya, dia bersifat pada sifatnya sendiri, atau dikatakan zat ini bersifat. Gitu ya. Jadi
dengan pemahaman kita tadi, mudah-mudahan kita di sini dibukakan pintu hati ya, untuk memahamkan apa yang saya pahamkan, dan kita harus wajib membelajarkan diri kita ya dalam setiap hari. Kalau kita belum bisa, kita ulangi dan ulangi dan ulangi dan ulangi. Ya. Tapi saya ingatkan lagi ya, jangan kita bawa-bawa dengan akal ya, jangan kita bawa-bawa dengan akal ya. Jangan kita was-was ya. Harus kuat iman kita, sahabat beriman ya. Sudah kuat iman kita, hati kecil kita ini sudah tidak merasa memiliki zohir ini, dan hayat juga sudah mengakui, baru kita mengucapkan Muhammad Rasulullah. Buka mata kita tuh, udah mandang dia nih. Jadi yang memandang adalah basironya ya, basirnya yang memandang, basirnya ya, ainul basiro, atau kata basar ya, basar atau basir ya, sama ya, basar atau basir, basiro, basar. Iya, pandangan tak berdosa, semua ini tak berdosa ya. Nggak ada yang berdosa, sahabat beriman. Ini semua penyaksiannya dia nih, dari kulit, dari bulu, dari telinga, pendengaran, dari rambut, itu penyaksian dia tuh, yang menyaksikan apa yang kita lakukan di dunia ini ya. Nah itulah yang ditanya tuh, yang ditanya satu-satu ya, kalau bahasa amalianya ya, itulah yang ditanya tuh. Hai tangan, sini kamu tangan. Nah datang tuh ruh tangan tuh. Apa ya rohku? Kamu pernah nggak di dunia berbuat sesuatu? Aku diperbuat ya Tuhanku, macam-macam dah. Ya, macam-macam dah. Saya sering dipakai untuk menyakiti orang lain. Ini ngaku dia, tapi kita nggak ngaku. Tangannya ngaku. Serta tangan ini ditanya, pernahkah kamu menyentuh saya? Oh nggak pernah. Oh berarti tangan ini dipergunakan salah nih di dunia. Ya. Dia tidak pernah membawa kepada keakuan saya, berarti dia cuma membawa keakuan pada dirinya, sehingga dibawa tangannya ini hanya dengan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nah, kita udah nggak ada daya upaya di situ, semua ditanya dengan ruh-ruh kita yang 7 lapis itu, ya. Ditanya tuh, kalau dalam bahasa Amalia ya, 7 ruh itu ditanya semua. Mana yang 7 ruh itu? Ya itu, kulit, daging, pokoknya ditanya, ya urat, tulang, ya, telinga, ya, hidung, penglihatan, semua ada memiliki ruh. Itu yang ditanya tuh. Kita nggak bisa ngomong lagi kita, sahabat beriman ya. Itu yang ngomong tuh. Subhanallah. Ya insya Allah kita paham, sudah paham, atau ada yang mau bertanya silakan. Lanjut. Ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya, Kak Nevi silakan. Belum ada. Tadi itu Fahim, dia nanya apa tadi itu? Oh, ini Kak Nevi sudah ngomong ya, tapi ini volume saya ini kurang apa? Masya Allah, minta maaf Kak Nevi, minta maaf ya. Saya pikir Kak Nevi belum ngomong, padahal volume saya turun. Ini turun dengan sendirinya secara otomatis. Minta maaf banget Kak Nevi, bukannya dari ngari, minta maaf. Bang Maria sehat kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bang. Masya Allah. Hamba Allah sehat juga. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita di sini dipertemukan semua ya, dengan tidak kurang satu apapun, sahabat beriman. Amin. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya di bawah, silakan. Benar, nanya Pak. Ya, yang mengartikan aku ya, hu. Ya, hu itu keakuan atau keakuan Allah yang dikatakan hu. Makanya yang ada di Asmaul Husna itu yang disamarkan itu adalah hu. Ya, disamarkan adalah hu. Ya. Nah, dia hanya menampakkan 99. Ya, 99, yang satu itu privasi bagi diri kita, makanya disamarkan. Ya. Nah, makanya apa itu mana Asmaul Husna? Ya. Nah, kita harus mengerjakan husnanya dulu. Husnanya dulu ya. Nah, kalau udah sampai pada husnanya, pada asmanya, alif lam lam ha. Ya. Kalau sudah sampai kepada alif lam lam ha-nya, ya baru kita jumpa wujudnya. Nah, itu yang dikatakan aku atau hu Allah, Allahu, hu. Ya. Nah, tapi harus keakuannya yang berkata sedemikian ya, bukan keakuan manusia. Kalau sudah keakuan manusia, manusia itu akan kafir lagi, mengaku dirinya Tuhan. Ya. Makanya kalau orang yang sudah berjumpa dengan Allah ya, berjumpa dengan Allah, sudah melihat Allah, lantas dia mengatakan saya sudah berjumpa dengan Allah. Nah, itu sudah menjadi pengakuan kita, bukan lagi pengakuan Allah. Nah, ini kafir kita. Kenapa? Kalau kita mengatakan sedemikian, nanti ada pertanyaan yang mengatakan lalu bagaimana wujud Tuhan itu? Nah, bagaimana wujud Tuhan itu? Nah, jadi makanya sahabat beriman, makanya hu itu disamarkan dalam Asmaul Husna, disamarkan ya. Karena apa? Jangan sampai menjadi keakuan kita. Ya, kalau keakuan kita sahabat beriman ya, sudah kafirlah kita. Itu temannya Bang hamba Allah. Wujud pakai versi bahasa Arab apa info? Ini Al-Quran semua, ini kita semua sudah pakai memang artinya mengatakan secara makna ya. Nah, ya. Ini kita bukan lagi qiraah, bukan lagi baca ayat dan baca arti. Ya. Nah, kalau baca ayat dan arti itu masih tingkat akal. Ya, dengar ya malam. Itu masih tingkat akal. Masih iman, masih potensi iman atau potensi akal. Dia itu Masih syariat kita di situ. Dia itu pura-pura Ya. Ya, masih syariat. Jadi ini bukan, makanya kadang-kadang kita bingung sesuatu yang tidak ditempatkan dengan akal, kamu maksa pakai akal, makanya bingung di situ. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada akal, ada iman, ada ilmu. Nah, begitupun juga dalam diri manusia. Ya, ada akal, ada iman, ada ilmu. Ada alif, lam, mim. Itu gembok Al-Quran. Ya. Kalau kita mengatakan secara tersirat, mengatakan secara tersurat, berarti kita di sini nggak belajar. Ya. Nah, kalau saya menyatakan ayat Al-Quran tentang yang tersuratnya, tentang bacaannya, berarti kita di sini baca Al-Quran. Kita tidak ada konsep belajar. Ya. Nah, makanya bagaimana Al-Quran itu menjadi makna. Nah, ini yang saya sampaikan. Dia sudah tidak berbentuk qiraah dan qiraat, sudah tidak berbentuk bagaimana arti. Ya. Kalau kita mau menjelaskan tentang ayat yang tergambar, yang tersurat, ya mending kita ngaji aja di rumah, baca Al-Quran di rumah, masing-masing. Ngapain mau kasih tahu orang? Ya. Nah, ini udah bingung dia. Lalu ngapain di sini kalau tidak belajar? Nah, udah bingung. Padahal dia bertanya tadi tentang akalnya. Nah, gitu ya sahabat beriman. Nah, makanya sahabat beriman ya, potensi ilmu itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Ibarat ilmu itu ibarat intan. Tidak semua Allah itu artinya manusia itu dikehendakinya. Ya.
Kalau saya tentang info itu ya artinya bagaimana kita menginfokan ya tentang ilmu. Bagaimana yang kita sudah pahamkan, yang kita sudah kaji rame-rame, yang kita artinya kita sudah kaji benar-benar dalam Al-Quran, dan bagaimana kita untuk menyampaikan itu info dalam Al-Quran sebagai petunjuknya diri untuk kita sampaikan kepada orang lain. Tapi kalau kita hanya cuma sampaikan tentang ayat-ayat yang tersuratnya, itu semua juga orang tahu. Ya. Makanya belajar di sini tuh panjang, bisa 10 tahun. nggak apa-apa bang, nggak apa-apa, itu teman itu kan Evi. Dia ada juga room tuh kan Evi, ada room dia. Dia selalu bikin room juga, nggak apa-apa kan Evi. Teman dia. Nah inilah yang dikatakan ilmu ya. Ilmu kalau kita masih membahas tentang arti, nah itu dia masih akal tingkatnya, berarti kita bukan dalam ilmu ya. Nah gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Emi berkas lagi. Makanya para wali-wali kita itu suruh ngaji ya. Ngaji kamu. Malah baca. Ngaji itu kan kaji. Itu bahasa wali tuh. Ya, bukan bahasa Arab. Ya. Ngaji itu bukan bahasa Arab, bahasa wali. Ngaji. Ngaji itu artinya kaji. Malah disuruh baca, ya baca. Ya. Nah, makanya kalau kita disuruh orang tua ngaji, berarti kita harus mentadaburi Al-Quran. Tidak disuruh baca. Baca itu ya tentunya kita sudah paham. Tapi bagaimana kita mentadaburi Al-Quran ini, mencari makna-maknanya yang dikatakan kauli. Ya, bukan lagi potensi kauni. Kauni itu, kalau kauni itu ucapan, ya. Kauni itu arti. Baca ayat dan arti, itu kiraat dan kiraat, itu kedudukannya makomnya kauni. Dia akal. Makanya dia tidak bisa bertentangan dengan akal manusia, Al-Quran itu. Nah, itu akal. Nah, kalau kita sudah mampu mensiratkannya, ya, mampu memaknainya, nah itu iman. Ya, nah itu iman. Nah, dia potensinya di hakikat. Nah, tapi kalau kita sudah masukkan ke dalam diri kita, nah itu ilmu. Makanya yang menyempurnakan adalah diri kita, Al-Quran itu. Ya, coba tuh baca tuh. Mana kesempurnaan Al-Quran? 6.666 ayat. Coba hitung, sempurna nggak? Nggak sempurna. Hanya orang-orang yang berilmu yang tahu. Ya, kurang dari 6.666 ayat. Kurang. Nah, lalu siapa yang bisa menyempurnakan 6.666 ayat? Ya, makanya Al-Quran itu 3. Ya, dalam Al-Quran itu ada 2. Ya, kalau makomnya 3. Al-Quran, Al-Quran, Al-Qurain. Satu Al-Quran ada 2. Satu huruf, satu kodrat. Satu hijaiyah atau yang dikatakan satu hijaiyah, satu kodrat. Nah, kodrat itu apa? Apa yang tersirat dalam huruf hijaiyah? Contohnya sin, ha, hi, hu. Nah, itu yang tersiratnya tuh. Apalagi an, am, alif, ba. Apalagi ya, nas. Apalagi an, am. Apalagi na, ih, ah. Itu memiliki makna semua sahabat beriman ya. Contohnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kita secara kiraat dan kiraat, baca arti dan ayat, namanya Tuhan yang artinya maha besar ya. Tuhan maha besar, Allahu Akbar. Tapi kalau secara makna,
Allah itu aku. Hu itu kan aku. Kalau dalam Quran Hijaiyah, tersiratnya itu hu kan aku. Berarti Allah itu aku. Gitu ya. Nah, itu makanya beda dengan qiraat dan dengan makna ya. Arti itu beda dengan makna. Contohnya lagi kita makan. Makan itu artinya. Pas kita melakukan itu maknanya. Ya, makanya Al-Quran itu bagaimana kita harus mencari maknanya sebagai petunjuk diri manusia. Ya. Makanya orang-orang kalau minta maaf ya sebelumnya sahabat beriman ya. Makanya kalau pemahaman begini kalau kita menempatkan dengan akal kita ya, kalau saya macam bahas hakikat nggak apa-apa. Ya pakai logika kita di sini. Ya. Tapi kalau sudah di tingkat ilmu sahabat beriman itu tidak bisa kita pakai dengan logika. Apa yang dikatakan Al-Quran itu yang dijelaskan. Ya. Apa yang dikatakan Al-Quran itu yang dijelaskan, tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita melebih-lebihkan. Dan lagi pun yang kita kaji ini bukan artinya bukan saya yang artinya bukan sendirian mursyid saya yang mengkaji ya. Itu mereka didampingi dengan bagaimana artinya yang lain-lain ya. Dan itu di bagaimana ini harus dinilai ya. Harus dinilai. Ada pertanggungjawaban harus dinilai. Jadi nggak bisa ditawar-tawar gitu ya, saudara. Iya, harus dinilai kajian ini. Didengarkan dibawa lagi artinya dinilai juga sama ini marifat marifat seluruh Indonesia ya. Itu sampai di MUI. Ya, makanya kalau saya menerangkan itu tidak lepas dari Hijaiyah, dari kodrat Hijaiyah. Kenapa? Dasar kajian itu dari kodrat Hijaiyah, tidak dikarang-karang, dari asumsi. Ya, enggak kita karang-karang. Ya, makanya saya selalu mengatakan di sini ya pakai kodrat Hijaiyah. Kenapa? Kodrat Hijaiyah itu yang tersirat, yang ada maknanya. Itu yang dikaji itu. Ya. Jadi kajian ini bagaimana dia harus marifat juga artinya marifat seluruh Indonesia ini menyetujui. Ya. Semua harus disetujui sampai di MUI juga harus disetujui. Ya. Kalau kita cuma mengumbar-ambir ya itu gampang ya. Gampang semua. Tapi kebanyakan kita mengumbar-ambir tanpa sedetail ya, tanpa kita mengatakan langsung ke intinya tuh tentang zat, sifat, nur, tentang ini ya. Tapi kita tidak menjelaskan dari mana itu nur, dari mana itu zat, kodratnya apa. Jarang orang yang memahamkan begitu pakai kodrat jarang. Kenapa? Intinya mereka cuma pemahaman, artinya cuma apa yang mereka cuma sampaikan, apa yang mereka dengar. Ya makanya beda, makanya orang yang memahamkan itu saya sudah tahu, saya sudah paham. Jiwa mereka itu, oh ini ilmu yang didapati di Al-Quran, dan ini ilmu yang tidak didapat di Al-Quran. Kalau orang yang mendapati di Al-Quran tentunya harus detail, harus ada kodrat-kodratnya. Dari mana sifat itu, dari mana zat itu, coba tunjukkan kodratnya, huruf hijaiyahnya di mana. Kayak gitu kalau kita memahamkan manusia, sahabat beriman ya. Gitu, tidak kita, karena apa? Apa yang kita pahamkan itu, siapa tahu di antara salah satu kita ini menjadikan amalan. Kalau dia sudah menjadikan amalan, seumpama yang kita sampaikan ini dari asumsi kita sendiri, atau mungkin dari yang kita dengar-dengar, lantas manusia ini, yang didengar ini, yang mendengarkan ini, mengamalkan. Terus orang ini binasa. Ya, terus manusia ini yang mengamalkan ini, dia artinya mudarat kepada Allah. Ya, tidak, artinya mudarat itu tidak ada efeknya di dalam diri kita ini. Jadi yang bertanggung jawab adalah yang menyampaikan. Ini yang saya takutkan. Ya, ini yang kita takutkan, sahabat beriman ya. Makanya saya menyampaikan itu. Kalau mursyid saya menyampaikan, cuma sebatas sini ya. Iya mbak, cuma sebatas sini. Saya nggak melebih-lebihkan dan saya nggak mengurangi.
ya. Yang diijazakan mana, yang tidak diijazakan mana, itu aja. Makanya kalau orang yang memahamkan ya, saya mendengar yang memahamkan ya, itu